Shalom Ibu Bapak Saudara, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat hari ini, hari Sabtu 17 Oktober 2020. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja diambil dari Matius 14 ayat 1-12. Matius pasal 14. Dan sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terpuji Tuhan Allah kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami milik Tuhan sepenuhnya, Engkaulah yang berdaulat, berotoritas penuh untuk hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kehidupan, Engkau mengampuni dosa kami dalam Yesus Kristus, dan menjamin kehidupan selama-lamanya karena iman, karena percaya kepadanya. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, agar firman Tuhan membarui diri kami, menguatkan iman kami. Kami makin menyenangkan hati Bapa, memikul salib mengikut Tuhan Yesus, dan menampakkan buah roh dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 14 ayat 1-12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, Kristus Penguasa Sejati. Kristus Penguasa Sejati. Berita-berita tentang kuasa Yesus tidak bisa disembunyikan. Pada zamannya ketika Yesus datang ke dunia, pada akhirnya berita-berita itu sampai juga pada Herodes Antipas, raja wilayah Galilea dan Perea. Saat Herodes mendengar kabar-kabar atau berita itu, ia yakin bahwa kuasa-kuasa itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang bangkit dari mati. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis yang diakui orang sebagai nabi yang telah dibunuhnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, secara tidak langsung Herodes mengakui bahwa kuasa yang dilakukan oleh Yesus memang tidak tertandingi oleh orang lain atau manusia manapun juga.
tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Karena memang Yesus melakukan kuasa-kuasa mujizat yang luar biasa. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir roh jahat. Yesus membuat orang bisu berbicara. Yesus membuat orang buta melihat. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Yesus meredakan angin ribut, dan sebagainya. Kuasa-kuasa ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Hanya Yesus. Karena Ia adalah Allah yang mau menjadi manusia. Allah yang turun dari tempat yang maha tinggi, menjadi manusia karena ingin melakukan apa yang memang juga tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi mengapa Yesus datang ke dunia? Karena memang Ia mau melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yakni mengalahkan dosa dan kuasa maut. Dengan cara Ia rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, maka Yesus datang ke dunia untuk rela mati, rela menderita sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Kuasa pada diri Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100% saat Ia datang pada saat itu di dunia, melampaui kuasa yang ada pada diri Herodes Antipas sebagai raja wilayah Galilea dan Perea. Herodes hanya bisa memenggal kepala Yohanes Pembaptis atau membunuh Yohanes. Dan sesudah itu tidak bisa apa-apa lagi. Pada akhirnya murid-murid Yohanes datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Sesudah itu Herodes tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada Yohanes yang sudah ia bunuh. Herodes Antipas bahkan juga tidak berkuasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, karena buktinya di kemudian hari ia juga mengalami kematian. Herodes Antipas sebagai raja tidak bisa sama dengan malaikat-malaikat yang melemparkan orang jahat ke dalam neraka. Disebut di pasal 13 ayat 49-50. Demikianlah juga pada akhir zaman, ini perkataan Yesus. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi untuk hal seperti ini pun Herodes tidak bisa. Malaikat pun melakukan sebagai ketentuan Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah teguh dalam iman pada Yesus Kristus, karena Dialah yang berkuasa penuh atas hidup dan mati kita, atas sorga dan neraka. Ketika Ia sudah bangkit dari kematian dan akan naik ke sorga, Ia berpisah dengan para muridnya. Di Matius 28 ayat 18 Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadanya. Memang rasanya itu belum terjadi sekarang, tapi sebenarnya sudah terjadi dan akan sempurna terjadi ketika Ia datang nanti. Sebagian tidak kita lihat, tapi sesungguhnya sedang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah sepenuhnya kepadanya. Karena Dialah yang berkuasa sepenuhnya atas dunia ini, alam semesta ini, atas diri kita, hidup kita. Jangan keraskan hati. Bertobatlah senantiasa. Karena Ia datang mencari kita yang berdosa untuk menyelamatkan kita. Kita hanya bisa menyelamatkan diri kita dengan percaya kepadanya. Karena Ia telah mati dan telah bangkit. Sorga itu miliknya, maka kepastian masuk ke dalam hanya bisa melalui Dia. Hanya Yesuslah yang bisa berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Aku." Kuasa Yesus melampaui kuasa manapun yang ada di dunia ini. Dialah penguasa sejati.
percayalah kepadanya, datanglah kepadanya dalam doa, dalam penyerahan diri, dalam iman. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya memberi peneguhan bagi kami, kekuatan bagi kami untuk makin percaya kepada Kristus Yesus. Hidup kami sementara di dunia mungkin 70, 80, 60, atau mungkin hanya 50 tahun. Tapi dalam Kristus ada kekekalan, ada keabadian bagi orang yang percaya kepadanya. Ketika Ia datang nanti menghakimi dunia ini. Karena itu biarlah Roh Kudus terus meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami. Berkati gereja Tuhan di muka bumi terus dibarui, terus tumbuh dalam iman yang benar, pengetahuan yang benar, dan bisa menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Berkati pemerintah kami, bangsa kami, negara kami, dalam perang bersama melawan COVID-19, biarlah kami semua berdisiplin diri menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan biarlah vaksin atau obat juga bisa ditemukan untuk orang yang sudah telanjur terkena COVID-19. Berkati orang miskin di mana saja, orang berkekurangan, kelaparan, kasihani mereka. Dan ajar kami mengasihi sesama kami. Kami juga berdoa untuk korban perang antara Azerbaijan melawan Armenia. Kasihani, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah dua negara ini boleh berdamai, boleh menghentikan peperangan di antara mereka. Berkati pilkada di Indonesia, khususnya di daerah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan campur tangan sepenuhnya di dalamnya. Tuhan yang menentukan siapa yang akan terpilih nanti sebagai bupati, wakil bupati. Dan biarlah pilkada boleh berlangsung dengan damai, kampanye berlangsung dengan damai, dan tidak ada politik uang di dalamnya. Biarlah semua umat Tuhan berani untuk menolak politik uang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengenal diri kami masing-masing, pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Berkatilah supaya Tuhan makin dimuliakan di kehidupan pribadi kami dan keluarga kami. Kami berdoa untuk yang sakit, kiranya dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan, kiranya yang berduka selalu dihibur, dan yang berulang tahun makin bersyukur, makin menyadari usianya singkat, sehingga makin percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.